Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Baim. Dan di video kali ini gue mau sedikit berbagi ke kalian pengalaman gue selama berjualan di Tokopedia. Jadi gue itu sudah berjualan di Tokopedia dari bulan September 2020 sampai saat ini. Ini bulan Maret 2021, jadi sudah sekitar 6 bulan. Nah, gue akan berbagi ke kalian pengalaman gue jualan di Tokopedia. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu ke kalian, ini adalah hasil penjualan gue selama 6 bulan pertama gue jualan di Tokopedia. So, check this out. Jadi di bulan pertama gue dapat 5 juta, ini di bulan September. Lalu di bulan Oktober gue dapat sekitar 4 jutaan. Di bulan November gue menyelonjak langsung ke hampir 80 juta. Lalu di Desember dapat sekitar 22 juta. Di Januari 28 juta. Dan terakhir di Februari dapat sekitar 14 juta. Jadi kalau di total semuanya hampir sekitar 150 jutaan. Ya, jadi benar, selama 6 bulan itu gue sudah dapat omset sekitar 150 juta. Kalau kalian pengen tahu nama toko gue, nanti nama tokonya akan gue cantumkan di link deskripsi. Kalian bisa cek toko gue. Nah, jadi jualan online itu sebenarnya menguntungkan atau tidak, yang pastinya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena yang pertama menurut gue adalah sangat mudah untuk melakukan jualan di marketplace. Contohnya di Tokopedia. Kenapa? Karena yang kita lakukan cuma satu, upload barang. Sisanya adalah biarkan tangan Tuhan bekerja. Jadi menurut gua itu sangat gampang sih. Dan yang kedua adalah kita nggak perlu karyawan banyak-banyak kayak kita misalkan punya toko, tapi di toko online kita cuma butuh satu admin aja buat ngatur toko kita, upload produk lalu tunggu sampai kita dapat order. Tapi aktualnya juga nggak semudah itu guys. Di toko online juga di marketplace kita butuh yang namanya iklan, promosi, dan lain-lain. Itu tetap kita lakukan supaya kita tetap dapat omset yang lumayan. Nah, tips yang pertama dari gua adalah ini perbedaan antara marketplace dengan kita jualan di media sosial lainnya, contohnya di Instagram. Nah, kalau di Instagram biasanya kita fokus di satu niche aja. Jadi fokus di salah satu segmen tertentu. Tapi kalau misalkan di marketplace kayak di Tokopedia, Shopee atau Lazada, kalian bisa coba berbagai macam item yang kalian tawarin, nggak masalah. Itu tetap bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Jadi kalian nggak perlu fokus di satu niche. Kalau misalkan kalian barangnya ada cukup banyak, upload aja. Misalkan contohnya kayak gini, kalau misalkan kalian jualan di Instagram, kalian mau jualan sepatu, biasanya kalian fokus di salah satu jenis sepatu. Misalkan contohnya sepatu cowok, berarti kalian akan fokus di sepatu cowok aja. Nah, tapi kalau misalkan di marketplace, gue sarankan nggak seperti itu guys. Jadi kalian jual aja, misalkan fashion laki-laki, udah jual fashion laki-laki, sepatu cowok, baju cowok, kemeja cowok, celana cowok, dan lain-lain. Jadi nggak usah fokus di satu niche, tapi jualan sebanyak mungkin barang. Karena review yang akan kalian dapatkan juga akan pastinya lebih banyak. Dan algoritmanya Tokopedia di sini khususnya yang gue bahas, ini nggak kayak Instagram. Jadi terus aja gencar upload produk-produk. Selama produknya masih berkaitan dengan yang lu jual, misalkan fashion laki-laki, lu jual fashion laki-laki, menurut gue itu masih oke. Lalu tips yang kedua adalah untuk yang masih baru, gak usah ragu untuk mulai beriklan. Jadi toko-toko yang udah gede aja masih melakukan iklan dan promosi. Jadi untuk toko baru menurut gue ya nggak masalah untuk melakukan iklan dan promosi. Kenapa toko baru harus melakukan promosi? Karena misalkan gini, ini ada toko yang udah punya review, udah punya reputasi, base-nya juga udah power merchant, sedangkan lo yang masih baru akan sulit untuk tampil teratas kalau misalkan lo nggak dipromosiin. Jadi untuk toko baru menurut gue sangat gue sarankan mulai beriklan aja, nggak apa-apa. Tips yang ketiga ini adalah untuk orang yang masih baru. Kadang kita mikir ya, misalkan barang gue laku nggak sih kalau gue jual di Tokopedia, barang gue laku nggak sih kalau dijual di Shopee. Menurut gue jual aja dulu, kayak slogan Tokopedia, mulai aja dulu. Nah, sama seperti gue juga awalnya gue punya ketakutan barang gue bisa laku nggak nih, sedangkan kompetitor gue cukup banyak di Tokopedia. Apakah barang gue bisa laku? Yang ternyata alhamdulillahnya ya tetap bisa laku sih, walaupun gue punya kompetitor yang cukup banyak. Kenapa? Karena pengguna Tokopedia itu sampai saat ini sudah mencapai 10 juta lebih pengguna di Indonesia. Jadi change kalian masih cukup besar, market kalian bisa lebih besar lagi. Jadi nggak usah takut untuk mulai aja dulu. Lalu tips yang keberapa nih? Yang keempat. Tips yang keempat adalah pakai layanan bebas ongkir. Emang ini akan memotong sebagian keuntungan dari kita, cuman dengan adanya bebas ongkir, ini juga bisa mempengaruhi keputusan calon konsumen kalian untuk membeli di toko kalian. Karena emang ada beberapa konsumen yang concern banget terhadap ongkos kirim. Kadang mereka ada yang nggak mau nanggung ongkir walaupun cuma 10.000 atau 20.000. Jadi sebaiknya kalau misalkan toko baru ya aktifin aja bebas ongkir, ya biar motong
untung nanti kita, tapi kan omset kita insya Allah mudah-mudahan bakal naik. Tips yang kelima, kalau misalkan kalian punya toko baru, usahakan respon chat customer secepat mungkin. Balas chat atau balas diskusi produk itu secepat mungkin. Karena biasanya pertanyaan dari customer pun umum ya, misalkan, hai barang ini ready stock atau enggak, hai barang ini ada stoknya atau enggak. Jadi menurut gua itu adalah hal yang harus lo perhatikan, balas chat dan respon mereka secara cepat. Supaya mereka saat tahu respon lo, wah ini seller responnya cepat nih, mudah-mudahan lebih bertanggung jawab dibanding seller-seller yang ngerespon chat aja di awal udah lama. Lalu tips yang berikutnya nih, gue nggak tahu yang keberapa. Kalau udah ada penjualan, udah ada pesanan, lakukan pengiriman secepat mungkin. Karena ini merupakan suatu hal yang dinilai juga dari Tokopedia, jadi kecepatan pemenuhan pemesanan kalian secepat apa. Jadi jangan buang waktu kalian untuk mau mengirimkan pesanan secara cepat. Karena ini akan mempengaruhi kepuasan dari pelanggan kalian juga. Tips yang berikutnya adalah jangan mengambil margin sebesar-besarnya. Jadi namanya di toko online, kita kan udah nggak perlu bayar sewa toko, kita nggak perlu bayar karyawan kalau misalkan emang masih sedikit omsetnya ya. Kita masih bisa efisiensikan dari mulai bayar karyawan, sewa toko, dan lain-lain. Jadi usahakan ngambil margin juga nggak perlu gede-gede banget. Yang penting kita bisa ngasih harga yang kompetitif bersaing dari para kompetitor lainnya. Menurut gue sih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah buat kalian yang belum nyoba untuk jualan online, menurut gue nggak usah ragu, coba aja. Kayak slogannya Tokopedia, mulai aja dulu, nggak usah ragu, karena nggak ada ruginya juga. Toh buka toko di Tokopedia pun gratis, free, yang bayar itu hanya promonya, dan promonya itu juga nggak terlalu gede. Gue sebulan bisa ngabisin sekitar 300-400 ribu untuk promo, tapi menurut gue itu cukup worth it dibanding kalian juga harus nyewa toko atau sewa pegawai dan lain-lain. Jadi jualan online menurut gue ini adalah sesuatu yang worth it banget, dan emang penjualannya fluktuatif sekali, nggak kayak kita jualan offline. Kadang lagi ada bulan yang tinggi-tinggi banget, kadang ada bulan yang kecil-kecil banget omsetnya. Tapi menurut gue ini nggak masalah, apalagi buat kalian yang cuma pengen nambah-nambah penghasilan. Jualan di online itu sangat menguntungkan, jadi nggak usah ragu lagi. Sekarang kalian mulai aja dulu. Sekian dari gue, bye-bye.